لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz, kita juga mungkin mendoakan ya, rekan-rekan mungkin juga setuju kita mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Pekanbaru, setuju ya? Maksudnya supaya mereka Allah mudahkan dengan kabut asapnya. Alhamdulillah kita di sini bisa bernafas dengan baik. Semoga Allah cepat angkat musibahnya Ustaz ya. Insyaallah. Oke, Ustaz, malam ini Ustaz berkaca padamu. Silakan Ustaz. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sahabat-sahabat yang Allah muliakan dunia dan akhirat, alhamdulillah izin Allah kita dimudahkan kembali untuk bisa membuat sebuah wasilah kita dalam hidup, yakni berkaitan dengan menuntut ilmu pada setiap malam Kamis, yang mudah-mudahan Allah jadikan ini bentuk tawasul kita ke Allah dengan amal soleh. Tentunya Allah jadikan banyak kebaikan pada waktu ini insyaallah, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu yang penuh berkah ini untuk mendoakan diri kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, bahkan saudara-saudara kita di beberapa tempat yang teruji dengan ujian. Karena demi Allah, Rasulullah SAW mengatakan, innal mu'mina khuliqa muftanan tawwaban nasiyah idza dzukira dzakara. Bahwa yang namanya orang beriman itu pasti diuji. Orang beriman pasti diuji. Kalau tidak diuji tidak tahu kelas manusia. Allah uji manusia. Wa innal mu'mina khuliqa muftanan. Dan orang beriman tercipta dengan ujian. Ujiannya berbeda. Allah yang tahu. Cuma kalau orang berilmu tentang Allah, dia akan tahu sekali la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa Allah tidak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Cuma ini kan yang sering terjadi, beratnya ujian terasa. Kenapa? Karena zon kita yang buruk sama Allah. Prasangka buruk kita ini sama Allah karena kita tidak kenal Allah. Wa dzalikum zannukum alladzi zanantum bi rabbikum ardaakum fasbahtum minat. Itulah prasangka yang kalian sangkakan ke Allah. Maka setiap pagi keburukan yang kalian rasa, padahal Allah tak pernah berbuat zalim. Jamaah yang Allah muliakan, Rasulullah SAW ini bersabda dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Sakhar oleh Abu Hurairah. Beliau mengatakan bahwa Rasul pernah bersabda, al-mu'min mir'atul mu'min wal mu'min akhul mu'min yakufu alaihi doyatuhu wa yahudduhu min waraih. Rawahul Bukhari, At-Tabrani wa Ibnu Majah wal akhar. Iya. Al-mu'min mir'atul mu'min. Orang beriman yang jelas keimanannya, karena bahasanya al-mu'min, bukan mu'minun tapi al-mu'min. Kalau dalam bahasa Arab ini sebuah kata benda
dikedepankan alif lam jelas keberadaannya. Jadi kalau mukmin ya orang beriman umum. Tapi kalau sudah al-mukmin ya jelas keimanannya gitu. Ini orang beriman yang jelas keimanannya. Al-mukmin mir'atul mukmin, merupakan cermin buat orang beriman lainnya. Cuma kalau bahasa kita berkaca lah, bukan bercermin. Walaupun jujur kaca itu lebih umum, tapi kalau cermin lebih khusus lah. Kan tidak ada Gatot cermin, pasti Gatot kaca, betul ya. Sehingga umum lah ya. Wal mu'min miratul mu'min, orang beriman ini merupakan cermin orang beriman lainnya. Yakufu alaihi, di mana dia betul-betul menjaga, melindungi. Sebabnya apa? Lianal mu'min akhul mu'min. Karena orang beriman merupakan saudara orang beriman. Ya mungkin beda rahim kita dilahirkan, cuma iman yang menguatkan kita. Sehingga nanti ada bahasa silaturahim sama orang beriman. Rasul mengatakan orang beriman cermin orang beriman lainnya. Walaupun jujur loh ya, Allah tidak menjadikan iman kita cermin buat orang lain, tidak. Cuma keadaan akan menuntut nanti di mana iman itu bentuk aplikasi. Ketika berbentuk keyakinan dengan hati, yang diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan, iman. Maka orang yang melakukannya mukmin. Artinya keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan itu iman. Si pelakunya mukmin. Apabila perbuatan tersebut masruh, ada perintah Allah, ada contoh Rasulnya, maka tampaklah dia mukmin, dia al-mukmin. Dia orang beriman yang jelas keimanannya. Maka dia dikatakan miratul mukmin. Inilah yang dikatakan cermin orang beriman. Kenapa? Karena setiap ibadah yang orang beriman lakukan, Allah janji hayatan thayyibah. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini kan janji Allah. Barang siapa yang beramal soleh, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Perhatikan artinya. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Allah sebut cuma dua jenis. Maaf kalau ada jenis ketiga ya. Taubat dah buru-buru ya. La'anallahu mutasabbih minar rijal mutasabbihan minan nisa. Ini ancaman dahsyat loh. Ya. Enggak usah ngaku dah, taubat aja dah. Gitu ya. Allah melaknat laki-laki yang lembut kayak perempuan, perempuan yang kasar kayak laki-laki. Laknatullah alaihima. Allah melaknat keduanya. Ya, tapi dia memang agak beda jadi Ustaz. Cuma amal solehnya begini Ustaz. Ya Allah yang bilang sudah, tidak ada kebaikan kecuali dia beramal soleh, dia laki, dia perempuan, dan dia beriman. Janji Allah apa? Hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyibah, baik. Ya baik bahasa Arab banyak. Ya baik, kuais baik, tamam, kamil, khair baik. Tapi kalau thayyibah, yakni kebaikan yang harum, wangi gitu loh ya. Jadi kalau dia betul-betul orang yang beriman, laki dan perempuan, dia beramal soleh, kalau jadi hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Nah kalau dia sudah baik, tentu otomatis orang memandang kemuliaan dari kebaikan tersebut. Ya, jangan gampang menyandarkan sebuah perbuatan dengan bahasa agama dan agama bertanggung jawab. Ya, kayak banyak teman-teman alumni sebuah sekolah, lawang belum pernah menciptakan sebuah karya yang membanggakan sekolah tersebut, mengatasnamakan alumni. Jangan. Bolehlah kita mengatasnamakan alumni ketika memang kita sudah bermanfaat buat mereka. Innal fata may yaqulu ha'ana wa laysa al-fata may yaqulu kana abi. Karena dalam bahasa Islam itu seorang pemuda adalah mereka yang berkata inilah saya. Bukanlah ini orang tua saya, bukan. Inilah saya. Kita bawa bumi pertiwi lah. Kita tidak bawa-bawa yang lainnya. Kita tidak bawa agama kita bawa diri kita dulu. Ketika kemudian kita miliki, maka demi Allah kemuliaan inilah yang akan mewarnai di mana kita berada.
Makanya otomatis orang beriman secara umum Allah mengatakan bahwa ya ini hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Sampai Nabi mengatakan al-mu'min mir'atul mu'min, wal mu'min akhul mu'min. Orang beriman merupakan saudara orang beriman lainnya. Beliau lanjutkan mengatakan yakufu alaihi doyatuhu. Di mana orang beriman ini yakufu alaihi doyatuhu, merespon kelemahan saudaranya. Dia tahu sekali bahwa mencintai itu bukan karena kelebihan yang dia lihat, tapi dia mengerti hakikat cinta ketika dia bisa mencintai sesuatu karena kekurangan yang dia lihat. Susah nih. Ini kalau cinta begini susah deh. Kita mencintai seseorang karena kekurangannya, waduh. Ini mau levelnya level apa nih? Kalau keripik pedas banget tentu ya. Karena saya bisa mencintai seseorang karena kekurangannya, Ustaz. Sebenarnya ketika engkau tahu dia punya kekurangan, saat itulah awal pintu cinta Allah bukakan untukmu. Ya, saat itulah awal pintu cinta Allah bukakan untukmu. Betul-betul terasa bahwa sesungguhnya kamu yang tahu kekurangan dia. Lihat ahuhu, karena kau saudaranya. Yahudduhu min waraihi. Seakan-akan dia berjalan, kau pantau dia dari jauh. Kekhawatiranmu tinggi sekali. Kenapa? Khawatir dia berbuat salah. Kalau dia berbuat salah, yang paham dia berbuat salah kan cuma saya. Min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Dia tahu bentuk kesempurnaan Islam seseorang ketika meninggalkan sesuatu yang tak bermanfaat, malah dia lihat manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu kan yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dia mulai berpikir bagaimana manfaat diri dia untuk orang lain. Ujian. Terkadang ujian dalam hidup ini membuat manusia ini betul-betul merasa sedih, merasa gelisah. Ya, karena memang kelasnya orang kan berbeda. Ya, ujiannya sih sama, cuma mental menerima ujiannya yang berbeda. Ujiannya boleh sama, cuma sikap menyikapi ujian ini yang berbeda. Kalau buat orang beriman kan kalau hujan turun, ya, dia langsung mengatakan Allahumma shayban nafi'. Nikmat, dapat hawa adem, berdoa, pahalanya double. Tapi kalau buat orang yang nggak beriman, hujan turun itu bukan Allahumma shayban nafi'an, padahal dia ngomong tadi siang, ya Allah, nggak nyambung ke panas ya Allah. Ini matahari serius amat kerjanya. Aduh, andai hujan gitu ya kan, dia ngomong tuh andai hujan bahasanya kan. Ya diijabah sama Allah dan karena memang yang dia minta sebuah kebaikan, turun hujan. Bukan Allahumma shayban nafi'an, malah doa yang dia buat sendiri. Apa? Ya hujan gitu. Sementara ayat mengatakan wasanajzi syakirin, yang akan kutambah nilai kemuliaan buat orang yang bersyukur. Bisa gak sih kamu bersyukur? Ini manusia diuji timbul gelisah, resah terasa. Kalau kau merupakan cermin buat saudaramu, coba. Saudaramu yang sedang gelisah ini dibikin supaya gak gelisah gimana sih? Karena ujiannya kan sama. Ya, kabarkan tentang bagaimana tingkah kita menghadapi ujian. Karena mungkin kalau ucapan dia tidak bakal dengar, dia tahu siapa kita lah. Kalau perintah apalagi tidak bakal direspon lah. Tapi kalau sikap menyikapi sebuah ujian akan mendatangkan kemuliaan. Allah pertontonkan sebuah cara hidup indah buat orang beriman yang menyikapi ujian. Dia tahu, sampai sahabatnya melihat ini indahnya Islam ada di dia. Allah muliakan dia dengan kemuliaan, maka tercerminlah kemuliaan dalam dirinya, sehingga tak terasa dia mengidolakan seorang mulia seperti dia. Bahkan Rasul mengatakan bahwa al-mar'u 'ala dini khalil. Bukankah orang tergantung agama khalil, kekasihnya? Ya, kekasih yang dimaksud di sini orang yang betul-betul dia cintai. Al-mar'u 'ala dini khalil. Orang tergantung agama kekasihnya. Ya, kalau dia salah meletakkan cinta pada seseorang yang dia kasihi, maka dia akan mirip dengan yang seperti itu. Lihat kan? Orang yang tak pernah mengerti arti sebuah cinta, meletakkan suka dan rasa cinta kepada sesuatu yang dia tidak kenal, dia akan merespon, dia akan mirip dengan orang yang dia suka.
Ya, pokoknya yang dia tahu cinta timbul itu karena sifatnya kolosal lah. Banyak orang yang menyukai berdansa bersama, nyanyi bersama di tengah lapangan bersama. Kadang-kadang kalau orang yang diidolakan sudah ngomong udah oke dia. Semua tangan di atas semua. Terus bergoyang, goyang semua. Kaki kanan diangkat semua. Yang kiri juga jatuh bareng semuanya. Kalau sudah si idolanya yang ngomong mau bilang apa gitu loh ya. Ini kan keanehan. Sementara Islam ini bentuk kasih sayang. Orang Islam yang beriman akan tahu sekali bahwa banyak sekali aturan-aturan baik dalam kehidupan ini yang sebenarnya merujuk pada agama Islam, bukan pada orang per orang. Contoh lah. Ya, kata-kata indah sebagai penolak keburukan. Kita sering mendengar tuh bahasa-bahasa modern, say no to drug, gitu ya. Oh betul juga nih. Pemerintah nyuruh kita jangan mabuk. Pemerintah dari zaman Rasul Nabi udah bilang, la taqrabus shalah wa antum sukar. Jangan deketin sholat dalam keadaan mabuk. Udah ada, nunggu say no to drug dulu baru percaya gitu loh. Padahal gimana ada din sempurna ini agama. Makanya Nabi mengatakan taraktukum mislal bayda lailukum kanaharikum. Ini di akhir hayat Rasul. Ketika beliau mengatakan taraktukum mislal bayda lailukum kanaharikum, kutinggalkan kalian putih bak cangkang telur yang malamnya lebih terang daripada siangnya. Bayanatul hukum telah dijabarkan. Kita mau ngomong apa di Islam? Seluruhnya sudah ada. Al-halal bayyin wal haram bayyin wa umur bainahuma mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra lidin wa irdi. Ini kan hadis jelas, masyhur sekali. Yang halal sudah dijelaskan, yang haram pun dijelaskan. Antara halal dan haram ada syubhat. Barang siapa yang masuk pada syubhat, masuk pada yang haram. Walaupun ulama sepakat syubhat halal, menjauhkannya mulia. Jelas bayanatil hukum, cuma jarang kita otak-atik tuh hukum gitu loh. Padahal ya Allah, sampai orang kafir Parsi itu nanya langsung ke sahabat-sahabat Rasul, allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-qira'ah. Bukankah kalian ini umat Muhammad yang telah mengajarkan segala sesuatu, bahkan sampai cara buang hajat pun diajarkan. Kata Salman Al-Farisi, ajal. Betul benar. Nabi ngajarin kita semuanya, sampai cara buang hajat pun diajarkan. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kanan dulu. Tidak boleh baca ayat, tidak boleh berlama-lama dalam kamar mandi, nggak boleh buang hajat ngadep kiblat, membelakangi kiblat. Kan semua agama mana yang sempurna ini loh. Ini Islam dahsyat. Kalau kita mau bahas apa yang nggak diajarkan, sehingga wajar kalau Allah mengatakan bahwa inna dina indallahi Islam. Katakan ya Muhammad, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Katakan ya Muhammad, al-yawm, lagi-lagi alif lam dikedepankan. Yaum hari, al-yawm hari yang diperjelas. Apa yang dimaksud? Haji wada. Haji yang pertama dan terakhir Rasulullah SAW. Katakan ya Muhammad, al-yawm, semua manusia akan tahu ini yang dimaksud. Akmaltu lakum dinakum, kusempurnakan bagimu agama. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, kusempurnakan nikmatku atasmu. Wa raditu lakum al-Islam dinan, aku redha Islam sebagai agama. Maka orang mengetahui sekali bahwa inna dina indallahi Islam. Tidak ada agama yang melebihi kemuliaan Islam. Wa ma yabtaghi ghaira islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bahkan kalau sampai dia mengakui ada kebenaran daripada Islam, la yuqbal minhu, tidak diterima. Wa huwa manahu faqad istaghmala dinahu. Ketika dia menolak agama lain, ini bentuk kesempurnaan agama dia. Maaflah kalau untuk sekedar mengucapkan salam, insya Allah lah Islam ajarkan ucapan salam sama orang kafir, betul. Tapi kalau untuk mengiyakan yang kamu rayakan, maaf.
wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadillah. Udah itulah masing-masing lah. Karena ayat ini buat orang-orang yang berbeda agama. Udah bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi kalau sama-sama orang beriman jangan pakai dalil. Anda pukul sama dia tak? Emang ini apa yang berpukul jorokil? Pukul tak dulu, Masya Allah. Kamu susah dikasih tahu tak? Ya Allah, orang Inggris bilang teka. Susah dulu. Anak bilang begini, dia bilang begitu. Anak bilang nih Allah berfirman, Nabi bersabda, tuh sahabat melakukan. Dia bilang iya sih, cuma kata guru saya, gurunya di bawah. Iya saya tahu, memang dalam hadis yang sahih ada, di mana sahabat juga berani bersaksi untuk ini kebenaran. Allah perintahkan, Nabi sabdakan, sahabat mencontohkan. Saya tahu. Cuma kan tradisi begitu lagi. Ya Allah Ustaz, saya seminggu lagi sama dia jantung pakai kateter tak? Daripada nih jantung rusak ngadepin dia, anak bilang aja sama dia gini dah, lakum dinukum. Berasa nggak berasa antum mengkafirkan saudara antum. Dan kita nggak boleh mengkafirkan orang tuh nggak boleh ya, kecuali tegak bentuk kekufurannya. Itu pun ulama yang mengkafirkan. Ya, kalau memang pengen jadi cermin indah buat orang-orang beriman lainnya, tolong jangan menjadi hakim buat agama orang lain, jangan. Mentang-mentang antum udah belajar sifat sholat Nabi, antum sudah tahu cara ibadah yang betul, tidak tergoyahkan dengan perkataan seorang kiai sekalipun yang bilang setan ikut sholat, gitu ya. Karena Pak Kiai nggak menjamin masuk surga. Maaf Pak Kiai ya, silakan saksikan kami gitu ya. Karena sudah terlalu sadis Anda meremehkan sunnah ini ya, Masya Allah. Demi Allah, dia merasakan betapa indahnya agama. Agama ini merupakan sebuah kemuliaan. Dia rasakan indah dalam beragama ketika agama tamam, istakmaladdin. Dia orang yang betul-betul mengerti ahabba lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah wa huwa qad istakmala dinahu. Ini orang suka karena Allah, memberi karena Allah, melarang pun karena Allah, mencintai karena Allah. Sempurna agamanya. Karena biar bagaimana kalau dalilnya sudah qati', sudah pasti, kebenaran akan terasa walaupun masalah waktu. Ya. Karena kadang-kadang kan kita nggak bisa paksa Allah untuk ngerti kita, tapi paksa diri kita untuk ngerti Allah itu lebih baik lah. Ya, sudah saatnya kita paksa diri kita untuk kenal Allah supaya kita berhusnuzon. Karena zon inilah yang menyebabkan keburukan kita kepada Allah. Wa dzalikum zannukum alladzi dzanantum bi rabbikum tadi ardahum fa asbahtum minal khasirin. Kerugian yang kurasa. Allah sudah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sudah. Allah tidak mungkin berbuat zalim. Pasti setiap ujian mendatangkan kemuliaan. Makanya betul-betul Allah pengenkan sebuah kemuliaan yang nanti efeknya setiap ibadah yang orang beriman lakukan, bukankah Allah mengatakan dengan tegas, yutikum kiflain min rahmati. Allah akan berikan dua rahmat pada setiap kebaikan yang dia lakukan. Apa rahmat yang pertama? Wa yaj'alakum nuran tamshuna bihi. Kau akan tercahayakan dengan tingkah lakumu. Perbuatanmu akan menjadi sebuah kemuliaan. Ya. Jangan takut dengan kematian, karena yang orang hidup pasti matilah. La yadurruhum man dhalla idza tadaitum. Tidak ada yang berbahaya kalau Allah sudah berikan kemuliaan. Ini kan yang ditekankan sama Asmah binti Abu Bakar kepada anaknya Abdullah bin Zubair bin Awam itu kan. Ketika di ujung-ujung kematiannya ini, menghadapi kematian, dia temui ibunya Asmah binti Abu Bakar yang wanita tua, di usia tuanya dia bermata buta sudah, usianya tua sekali. Kata Abdullah bin Zubair kepada ibunya Asmah binti Abu Bakar, wahai ibu, mungkin ini merupakan perjumpaan kita yang terakhir. Kenapa kau berkata seperti itu wahai anakku? Karena pasukan yang kupimpin sudah terpojok. Ini Al-Hajjaj As-Saqafi, pemimpin munafik, akan membantai diriku wahai ibu.
Yang kubutuhkan cuma satu darimu wahai ibu, ridhoi aku untuk masuk ke surganya Allah. Karena setiap yang hidup pasti datang oleh kematian. Kata ibunya, kalau begitu peluklah ibumu wahai anakku. Dipeluk. Terjadilah pelukan kasih seorang ibu kepada anaknya yang betul-betul dimuliakan dengan kemuliaan yang banyak. Abdullah bin Zubair bin Awam. Ketika Asma yang buta memeluk anaknya, dia merasakan di badan anaknya ada baju besi. Dia lempar badan anaknya, menjauhlah dariku, menjauhlah. Inikah anak Asma binti Abu Bakar, wanita yang diberi gelar 2 ikat pinggang? Inikah anaknya Asma binti Abu Bakar, anak dari kekasih Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar, yang Rasul mengatakan, "Lau kuntu muntahidan min ahli al-ardi khalilan, lattakhadtu Abu Bakar khalilan." Kalau boleh aku memilih kekasih Abu Bakar kekasihku, inikah cucu kekasih Rasul? Inikah anak Zubair bin Awam, si penunggang kuda Rasulullah SAW? Inikah orang yang dimuliakan, ingin menghadapi musuh menggunakan baju besi? Kau takut mati kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti didatangi oleh kematian. Buka baju besi, buka. Biarkan pedang tajam Al-Hajjaj As-Saqafi menyoret-nyoret badanmu, nak. Tiap tetes darah menjadi saksi di akhirat nanti. Sejarah akan bercerita siapa Abdullah bin Zubair bin Awam. Kalau itu yang kau inginkan, kau buka baju. Ridhoi aku. Peranglah dia. Demi Allah, betul kenyataannya terpojok pasukan Abdullah bin Zubair bin Awam dan dia mati di ujung pedang orang munafik Al-Hajjaj As-Saqafi dan disalib dia. Bangkainya disalib di sebuah pohon. Asma yang buta mendekati anaknya sambil mendoakan kesyahidannya. Kata Al-Hajjaj As-Saqafi, wanita buta, demikianlah nasib orang yang mengkhianati negerinya. Allah telah menjadikan bangkai ini sebagai penghuni neraka. Kata Asma apa? Jaga lisanmu wahai orang munafik. Anakku mati di ujung pedangmu. Demi Allah, Allah muliakan dia dengan syahid. Kelihatannya dia teraniaya, tapi dia menantiku di pintu surga. Subhanallah. Dan sejarah membuktikan bukan bicara hidup atau mati, bukan, tetapi ujung hidup yang baik. Ini kan cermin indah seorang Asma binti Abu Bakar kepada anak-anaknya. Sehingga Allah muliakan Asma binti Abu Bakar dengan 5 anak yang semuanya mati syahid. Kenapa? Cermin wanita mulia pada diri anak-anaknya. Li'annal mu'min miradul mu'min. Karena keimanan orang yang betul-betul beriman bisa menjadi kaca cermin orang beriman lainnya. Betul dia mau melakukan sebuah kebaikan, kalau kebaikan betul diperintahkan dengan cara yang benar, dia mengerti Allah muliakan dirinya dengan jutaan kemuliaan. Ketika gundah gulana, ketika gelisah mendatangi sahabat kita, orang yang beriman tahu sekali bagaimana membangkitkan semangat orang yang sedang gundah gulana tersebut. Dia bisikan di telinga sahabatnya, iman Islam tingkatkan. Janji Allah kehidupan yang baik buat orang-orang yang merapikan imannya. Janji Allah hayatan thayyibah buat orang yang betul-betul dalam keislamannya. Kemudian dia pun mengatakan kepada sahabatnya, kalau kau dalam keadaan gundah gulana, gelisah kau rasa, tolong kau yakini bahwa setiap kegelisahan yang kau rasakan karena sesuatu yang kau lakukan karena Allah, demi Allah, setiap kegelisahan tersebut mendatangkan kebaikan. Karena kan boleh jadi kita orang yang pasti gelisah, dengar kabar begini, dengar kabar begitu, kadang-kadang maunya begini, jadinya begitu. Bohonglah kalau orang gak khawatir. Tapi kalau khawatir timbul karena Allah, kekhawatiran yang dia rasa itu mendatangkan kemuliaan dalam kehidupannya. Kayak orang yang letih terasa. Jangan takut dengan keletihan, jangan takut dengan kelelahan. Memang hidup ini melelahkan, hidup ini merupakan sebuah keletihan. Ini yang Rasul katakan di hadapan para sahabat, mustari wa mustara minhu. Ketika 2 mayit diusung, Nabi mengatakan mustari wa mustara minhu. Man mustari wa man mustara minhu ya Rasulullah.
Siapa orang yang mustari dan mustari minhu? Mustari yang dimaksud orang yang letih karena fitnah dunia. Kemudian dia diwafatkan untuk diistirahatkan dari penatnya dunia. Wa mustari minhu, Allah sengaja matikan dia untuk dunia beristirahat dari godaan orang seperti dia. Allah tahu sekali bahwa sesungguhnya orang yang beriman adalah kekasih Allah. Maka apapun yang menyakitinya, Allah yang bakal marah. Ini kan akidah dari Ibrahim alaihissalam. Ketika dia tahu sekali mengesahkan Allah, dia berkata kepada ayahnya, dia berkata kepada kaumnya, Inni bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum. Ibrahim bertontonkan dalam ayat indah ini, Inni bura'u minkum, aku Ibrahim berlepas diri dari kalian dan agama kalian. Ayahnya dikatakan seperti itu. Sampai kapan? Sampai kalian kembali mengesahkan Allah. Karena akidah Ibrahim inilah dia dieksekusi. Dia dibakar di tengah tumpukan kayu yang tinggi. Cuma kan dia yakin sekali tadi layat dulu mantul layat tadi itu. Tidak ada yang membahayakan kalau Allah sudah kasih hidayah kan. Dia dibakar sama api. Ya emang hukum asalnya manusia ya gosong lah kalau kena api. Cuma kan api yang bikin Allah. Allah cukup bilang sama api dengan bahasa yang lembut tuh, ya nar, kata Allah. Bukan nar, bukan ya nar. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, kuni dinginlah kamu. Bardan wa salaman ala Ibrahim, dan berikan keselamatan pada Ibrahim. Allah jadikan api yang panas dan berbahaya sebagai alat bantu perlindungan kepada Ibrahim alaihissalam. Buat Allah mungkin. Tapi ini kan mujizat Ibrahim, betul? Yang tidak dimiliki oleh orang lain. Makanya kalau ada orang mengatasnamakan Muslim, tapi dia pakai ilmu jauh-jauhkan, wiridnya pakai wirid dia narukun ibadah wassalaman ala Ibrahim, kemudian nggak mempan dibakar. Oh enggak. Nah, itu mujizat Nabi. Ya, kita jangan suka niru-niru. Di Indonesia kan suka pada mengolah ayat jadi begitu tuh. Musim panas, kering kerontang, air kering di mana-mana. Ada wirid tukang ledeng, pakai wirid Musa. Idrib bi'asokal hajar, padrot isnata asrota ainan gitu ya. Pukul dengan tongkatmu itu batu muncrat nanti 12 mata air. Itu mujizat Musa, bukan mujizat Anda. Jadi jangan tolong ya, jangan suka praktekin menghayal punya mujizat kayak Nabi. Ya, Nabi mah mujizat, Rasul mujizat. Orang-orang soleh, para sahabat namanya karomah. Ya, memiliki karomah. Kalau level kita tuh al-maunah, yang kita dapat dengan sabar dan sholat. Jadi kalau sabar belum full, sholat masih acak-acakan, udah jangan ngimpi punya indera keenam dah. Anak ini punya indera keenam kan? Kata si Ustaz, banyak betul gitu ya. Anak aja 5 gitu ya. Tahu nih Ustaz, kayaknya Allah memang mengkhususin Anda dalam hal ini Ustaz. Jadi ceritanya begini Ustaz, Anda sama anak Anda nih, Masya Allah Ustaz ya. Takut sombong enggak sombong, ini masih saat namanya bukan sombong ya. Anda tuh bisa ngelihat yang gaib Ustaz. Masya Allah. Ini anak-anak juga indigo Ustaz. Dia bisa tahu masa yang akan datang Ustaz. Masya Allah. Menurut Ustaz nih, kita berdua gimana Ustaz? Ya menurut Anda sih kalian sakit bro. Iya gak ada yang spesial loh. Ayat mengatakan illa manir tadamin rasuli kok. Nggak ada bisa ngeliat yang gaib kecuali para rasul. Allah yang ngomong. Masa saya tentang ayat? Betul kan? Bohong sudah ini. Terus kan kita memang kenyataan bisa ngeliat. Itu namanya sakit. Harus diruqyah. Ya, supaya dikeluarin karena hukum asalnya manusia itu nggak bisa ngelihat yang gaib.
Lo kata guru anak sih ini kelebihan, dan iya kelebihan dosa. Harusnya nggak begitu, harusnya. Wallahu alam, sababnya apa dulu kita nggak tahu lah ya. Ya, sehingga dia coba terapkan apa ilmunya ini di hadapan pemirsa, dan pemirsa herannya percaya aja lagi. Ya, setelah dibersihkan rumah ini dari jin dan setan, kemudian yang punya rumah dipanggil suruh megang mic, sini Bu, ngomong kepada pemirsa tentang apa yang ibu rasa sekarang. Ya alhamdulillah, setelah datang tim pemburu setan, ini rumah saya lebih enak ketimbang kemarin. Kayaknya setan pada ketangkap di malam gitu ya. Ini dia ngomong depan pemirsa pakai baju yang aneh-aneh, aurat kemana-mana. Ini setan satu nggak ketangkap ini. Orang suka begitu ya. Suka, jadi kadang-kadang dianggap benar menurut dia, padahal kebenaran milik Allah. Makanya kalau ada yang kira-kira ngaku punya indera keenam, buru-buru ruqyah dah. Karena kalau dibiarkan ujung-ujungnya nggak boleh lihat muka orang, pengen ngebetot tangan. Ini orang kayak ada masalah. Salah masuk dan tarik set dibaca. Waduh, kacau dah. Dia mah masa diramal emang kacau juga dia. Isinya masalah hidupnya orang. Itu nggak boleh tuh. Ya. Itu sudah tidak ada di Islam sudah. Manusia mana yang tahu masa yang akan datang? Tidak ada sudah. Kalau kita sebagai orang beriman, coba jadi cermin orang beriman lainnya. Jangan gara-gara kita orang ini percaya sama yang enggak. Jangan cuma gara-gara celutukan mulut kita. Ini mau nggak mau teman kita nganggap kita cermin loh. Teman ngomong, ini mata kedut-kedutan kenapa ya? Ada gerakan di ujung pojokan mata. Teman bilang, ada yang ngomongin tuh. Dia memang diomongin orang, mau nyolong mulu kerjanya. Itu suka nggak nyambung, apa urusannya kedut-kedutan sama diomongin. Emang ini sih masalahnya saraf dari kecil itu ya. Orang suka begitu ya. Jadi kadang-kadang menganggap sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin. Aduh, kenapa sih? Tahu tangan gatel, rezeki itu. Orang kurap dibilang rezeki. Orang suka pada begitu tuh ya. Kan memang malas cuci tangan nih orang gitu. Jadi nggak boleh tuh. Jangan sampai gara-gara kita orang percaya dengan yang nggak boleh. Ya, ini kan jujur ya. Keyakinan tentang tato ini itu kan agama keturunan. Ya, nggak tahu kita belajar dari mana. Cuma semua orang di sini tahu. Saya yakin tahu sekali. Ya, hampir semuanya tahu. Kalau ada kupu-kupu, adanya apa? Tangan gatal mau dapat apa? Baju kebalik mau gimana? Tuh kan. Padahal nggak ada di pelajaran bahasa Indonesia zaman SD dulu. Heran tuh rata semua orang. Ya, karena cermin tadi. Keyakinan orang tentang sesuatu mitos. Ini harus dibuang jauh-jauh nih mitosnya. Yang menjadi sebuah cermin. Sehingga cermin orang Indonesia tuh beriman dengan cara yang seperti ini. Kayak segelintir orang-orang Islam di Indonesia percaya kalau setan itu bentuknya kayak pocong. Udah, Indonesia kalau pocong pasti made in Indonesia dah. Ya, jadi kalau di sini kita digodain pocong, pindah aja ke luar negeri, hilang satu pocong gitu ya. Karena pocong nggak punya paspor ya, gitu ya. Tradisi, kalau di luar negeri sana nanti setannya Dracula atau apa. Ini kan mitos. Mulut ke mulut, akhirnya sampai menjadi sebuah keyakinan. Hati-hati. Harusnya apa? Yakufu alaihi dhai'atuhu. Harus dia menyempurnakan kekurangannya. Kalau dia yakin seperti itu, nanya, nulis istighfar. Apa hubungannya tangan gatal sama rezeki? Nggak nyambung ya. Kalau rezeki mah Allah telah tentukan sejak 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi sudah. Ya, ketika bayi berusia 40 kata Allah, yursalu alaihi malak, diutus malaikat, wa yanfukhu fihi ruh, ditiupkan roh, wa yumtahu bi arba'i kalimat, ditentuin 4 takdir, bikat rizki, wa ajalihi, wa amalihi, sakiyun au sa'idun. Itu takdir tuh.
Bikat rizki, ditentukan rezekinya ketika bayi berusia 40 hari yang ketiga. Ditentukan rezekinya. Wa ajalihi, ajalnya. Wa amalihi, pekerjaannya. Sakiyun atau sa'idun, tertolong atau tidak. Perhatikan, rezeki, ajal, pekerjaan, tertolong dan tidak. 1 dan 3. Rezeki dan pekerjaan 2 hal yang berbeda. Makanya kita nggak boleh bilang kalau kerja di sebuah tempat rezeki saya di sini, belum tentu. Belum tentu. Rezeki Allah yang ngatur sudah. Tugas kita mengajmilul fitolah, perbagus cara meminta. Karena man kana til akhir hammahu ja'allahu ginahu fi qalbi wa atatu dunya raghib. Yani kalau seandainya dia orientasinya akhirat, kata Allah, kata Rasulullah ini ya, maka Allah akan jadikan hatinya itu kaya. Allah akan jadikan hatinya kaya, dan Allah bakal bikin dunia itu datang menunduk pada dia. Kalau orientasinya akhirat, bukan dunia. Kebalikannya, man kana fid dunya hammahu ja'alallahu faqarahu ja'alallahu baina aini. Kefakiran Allah ciptakan di antara kedua mata ini kefakiran. Ja'alallahu faqrahu baina aini. Allah jadikan kefakiran di antara dua matanya. Wala asudda faqrah. Dan Allah sama sekali nggak menolong kekurangannya. Terbukti. Makanya kalau orientasi orang ini akhirat, mungkin dunianya ini nggak memuaskan dia, tapi dia akan merasakan nikmat loh. Contoh beginilah, orang yang kaya, dia punya rumah yang besar, tapi kalau dia punya rumah tersebut orientasinya dipuji orang, diomongin sama manusia, tetap nggak bakal memuaskan tuh rumah. Padahal rumahnya bagus betul, gede, mewah, tapi tiap hari ditelok pinggang dari depan rumahnya. Aduh, cetek kurang nih, tuh kan, kurang aja dah. Salah, harusnya gentengnya jangan genteng ginian nih. Ada aja yang dikomplain. Waduh, harusnya ini rumah kecilan, halaman luas, nggak ada sempurnanya karena dunia. Tapi lihat orang yang orientasinya akhirat, rumahnya ini nggak semewah hotel yang dia pernah tinggal loh. Hotel bintang 5, Masya Allah. Ya cukup 5, karena kalau 7 pusing. Hotel bintang 5 yang makanan itu mewah, tempat tidurnya mewah, tapi tetap pulang traveling sampai ke rumah seneng banget tuh. Ya Allah, biar kata jelek rumah sendiri lah, home sweet home. Oh, Masya Allah. Makanan mewah di hotel bintang 5, jujur ya. Saya mau ngaku takut diledekin, nggak ngaku, saya jujur kan. Saya mau kalau makan di hotel bintang 5 tak terlibat. Saya duduk, celemek ditaruh sini. Ini baru garpu, pisau, sendok. Saya bilang saya makan belum udah pegel, Masya Allah. Saya mendingan di rumah tak, betul ya. Jadi walaupun rumahnya nggak enak, tetap membuat dia kangen. Anda kalau berhubungan dengan istri Anda, dengan keluarga Anda, orientasinya akhirat. Demi Allah, ya, itu yang kau rasakan sebuah kenikmatan. Tapi kalau orientasinya dunia, itu yang kita rasa. Itu yang kita rasa. Kita kalau tujuan berhubungan menikah karena dunia, capek. Akhirnya kita tergolong orang yang bahagia kalau jam 7 pagi. Aduh, dia pergi juga dia. Pas jam 5 pulangnya dia balik lagi. Ini udah gak bahagia dong dunia. Pergi pagi cepat, pulang sore lelet, nggak nyampe. Jujur loh ya, kalau akhirat orientasi hidup, indah ini hidup. Allah muliakan kita dengan kemuliaan yang banyak, insya Allah. Sehingga kegelisahan betul-betul nggak datang dalam kehidupannya. Kalaupun dia gelisah, sahabat akan membisikkan di telinganya, berdoalah. Karena doa itu cara yang terbaik untuk mengurangi rasa sedihmu. Bukan malah ngajak jalan ke tempat yang enggak. Lalu orang lagi sedih malah menjauh dari Allah, ya salah. Akhirnya dia tergolong orang yang menduplikat temannya. Masuk kamar, kunci pintu, gelapin lampu, setel musik diambung-ambung. Kenapa? Lagi kenapa? Lagi stres. Gitu kan? Lu kok stres, tambah stres.
stres kalau begini kan. Harusnya bisikan di telinganya, ambil wudhu, bermunajatlah kepada Allah. Karena tidak ada satu masalah pun kecuali Allah berikan solusi. Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birrasuli yu'tikum kiflan rahmati. 2 rahmat akan kau miliki kalau takwa kau lakukan dalam kehidupanmu. Indah, cerminnya tampak. Dia bisikan tawakal dalam telinganya. Kalau kamu sudah minta, cuma masalah waktu, bertawakallah kepada Allah. Tapi bukan cuma ucapan tawakal. Karena kan dalam Islam seorang mukmin yang mengajarkan tawakal sama sahabatnya, dia akan jelaskan bahwa tawakal itu seperti buah yang dipetik. Karena orang tawakal butuh latihan. Nggak bisa kita main nyuruh orang tawakal, nggak bisa. Ya pokoknya kita kalau melatih seperti ini, nanti kamu di rumah deh sama anak-anak, biar saya pergi deh. Pulang jam berapa? Ya kira-kira jam 4 lah. Tolong betul tuh jam 4 datang, rutinin dah. Besok kalau kita nggak ngomong, tawakal timbul. Loh dia pergi, kapan pulangnya bu? Ya jam 4 lah bener. Ya yakin lah tawakal sama Allah. Karena dipetik, ada rutinitas. Orang yakin karena memang kebiasaan yang baik, tawakal timbul. Tapi kalau kita nggak mengajarkan seperti itu, ya susah. Kamu tinggal di rumah dah sama anak-anak. Nanti saya pulang lah. Kapan pulangnya? Iya wallahu alam. Ya gimana dia mau tawakal kalau jawabannya wallahu alam, ya kan? Ya kalau sesekali boleh wallahu alam bagian dari ilmu. Cuma kan cari solusinya sampai jelas menjadi sebuah kebiasaan. Ini Islam menanamkan sebuah kebaikan karena kau cermin untuknya. Kalau kau ajarkan ketenangan dalam hidup, maka dia akan tenang dengan sendirinya. Sadiquka man abkaka laman ada hadah. Teman sejatimu, teman yang menangisimu, bukan mentertawaimu. Teman yang sedih sekali kalau kau terjebak dalam kesalahan yang berlarut-larut. Dia tahu memang orang beriman ini tercipta dengan dosa yang dirutinkan. Ma min abdin mu'min illa walahu dzambun ya'taduhu alfaina ba'da alfaina aw dzambun huwa muqimun alaih la yufariqu hatta yufariqu dunya. Jelas sudah hadisnya. Rasul mengatakan, sahabat pun meriwayatkan, tidak ada seorang hamba yang beriman illa walahu dzambun ya'taduhu. Pasti ada dosa yang dia rutinkan kan, dia tahu sekali. Cuma tetap dia nggak bahagia kalau temannya berbuat dosa, dia sedih. Karena instingnya sebagai sahabat ini merasa terzolimi. Apa fungsi saya buat dia? Kalau kau berbuat dosa, apa fungsi saya buat kamu? Gama seperti orang tua yang sedih berkata, kalau kau durhaka padaku nak, apa fungsiku untukmu nak? Kulahirkan kau dengan ribuan rasa sakit, kubesarkan kau dengan cinta. Demi Allah, ketika besar kau durhaka padaku nak, ya Allah, betapa hilang fungsiku untukmu nak. Bahkan Islam mengajarkan salah satu bentuk ketaatan bakti kita ke orang tua apa? Fala taqul lahum uff kan. Jangan bilang ngambil nafas aja nggak boleh. Nggak boleh. Kesel orang tua disuruh iya sih itu nggak boleh tuh. Apalagi durhaka, dia merasa nggak berfungsi buat dirinya. Sementara kalau dia berfungsi kan terbukti bahwa dia mendatangkan, menelurkan sebuah kebaikan. Maka demi Allah, ya orang beriman di negeri ini, kalau imannya betul, keislamannya sempurna, akan membuat cermin-cermin indah buat orang beriman di luar negeri ini, insya Allah. Yuk beriman, bagus iman kita. Karena negeri ini butuh cermin yang banyak untuk menjadi bayangan indah negeri-negeri yang lain. Karena jujur, sudah saatnya kita pertontonkan bahwa Islam itu solusi. Islam itu jalan keluar. Dan seorang muslim yang beriman akan menjadi pemandangan indah buat muslim yang beriman lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, nice ya. Alhamdulillah. Tapi oke, nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Sebelumnya, Anda mau tanya bisa? Kalau sekarang kita hidup di dunia yang di di kehidupan yang benar-benar nafsi-nafsi gitu Ustaz. Bagaimana kita mau menasihatkan teman kita, saudara kita? Kadang kita khawatir itu akan dicap sebagai memasuki urusan atau mencabut urusannya. Bagaimana Ustaz mengkorelasikan kedua hal ini? Karena memang kalau memang gerakan sudah tidak dipandang, ucapan nggak didengar, doa itu untuk akhlak yang paling baik.
paling tidak kita tidak paksakan sebuah bentuk audiovisual kepada teman kita. Ya, mukadimahnya salam lah. Karena kan kalau bicara dakwah kita bicara teknik. Ya, lihatlah dakwah Rasulullah SAW. Dia tidak paksakan kepada pamannya untuk beragama seperti yang dia lakukan. Beliau cuma tawarkan bahasa indah kepada pamannya. Wallahi ya ammi, qul la ilaha illallah. Kalimatun tuhajju laka biha indallah. Ini kan bahasa mudah. Katakan pamanku la ilaha illallah, ya aku bisa berhujjah di hadapan Allah kalau seorang muslim. Nabi nggak ngomong yang lain, ngomong tauhid aja dulu, gitu ya. Sehingga kita dalam bersahabat juga seperti itu. Paling tidak ketika dia bersahabat dengan diri kita, dia akan tahu bahwa dia tidak akan lagi percaya sama horoskop bintang-bintang. Paling tidak dia sudah yakin sekali bahwa dia nggak boleh percaya sama bok-bok ramalan di mall-mall itu. Yang awalnya sih cuma beli koin, masukkan koin, kita naik. Nanti berat keluar, tinggi keluar sama nasib. Betul. Saya paling pegel tuh kalau mesin kayak begitu tuh di mall-mall tuh. Pakai suara klek klek. Silakan naik, gitu ya. Silakan turun, masukkan tangan, gitu ya. Ternyata keluar timbangan, gitu ya. Tapi kalau ukurannya orang gemuk kayak saya pas naik satu-satu. Mesinnya nggak kuat. Masukkan tangan, keluarkan, cuci tangan sebelum beramal. Udah gitu-gituan jangan percaya sudah ya. Itu keberadaan mereka tuh karena memang keyakinan kita tentang itu nggak boleh. Ya, kita nggak boleh percaya sama paranormal, kita nggak boleh percaya sama perdukunan. Karena dalam Islam ini man atakahinan lantuk bal salatu arba'ina lailah. Wa man atakahinan fasala wa saddaqu faqad kafar. Orang yang datang ke dukun, datang doang nggak ngapa-ngapain. Saya sih nggak ngapa-ngapain, tadi cuma nganter doang. Dia kata Rasul, orang yang datang ke dukun dipastikan 40 hari sholatnya nggak diterima. Dia tanya, kemudian dijawab dan dia yakin telah kafir. Berat loh hukumannya. Nah kalau sekarang kan dukun kan nggak kayak zaman dulu, kayak zaman orang tua kita dulu. Kalau cari penglaris kan, masya Allah. Waduh, jauh betul dah guru. Saya berguru naik gunung, turun gunung, terus mapai sungai, naik tebing ke atas, terus di pojokan jurang ada pohon bambu hitam, itu rumah dukun. Jauh betul, tapi mantap, gitu ya. Kalau sekarang dukun nggak perlu didatengin jauh-jauh, lawang dukun sudah punya Instagram, gitu ya. Dukun punya feed BB kan bahaya sekali ya. Jadi kadang nggak berasa kita dengan bahasa-bahasa muda ketik spasi rekma atau apa gitu kan. Satu keluar, wallahi itu haram hukumnya. Nggak diperbolehkan. Majalah-majalah, tontonan televisi, tolonglah yang punya kemampuan merubah-rubah. Karena haram dalam Islam seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, siapa yang mau bertanya? Kita mulai dari brother side. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkenaan dengan lakum di hukum waliadi. Posisi kita sebenarnya di mana saat kita mengucapkan itu? Ada sebagian orang mengatakan kamu sampaikan dulu kebenaran itu, baru lakum di hukum waliadi. Ya, kalau kita sampaikan kebenaran itu kepada saudara kita yang agama lain, kita nanti juga mengkoyak-koyak toleransi. Ini, tapi kalau tidak kita sampaikan, apakah ada hutang kita dengan saudara kita yang belum terjadi? Oke. Ayo. Antum harus tahu asbabun nuzul ayat ini. Makanya Quran itu nggak bisa diterjemahkan letterlock. Terbukti Umar bin Khattab itu ketika nanya tentang surat Idza ada Rasulullah wafat. Beliau kumpulkan orang-orang Ansor, Muhajirin, orang-orang tua, beliau tanya tentang arti ayat ini. Bukan berarti beliau nggak bisa menerjemahkan, cuma takut salah maksud. Kita paham asbabun nuzul. Dan asbabun nuzul dari ayat Al-Kafirun ini adalah ketika Rasulullah diajak oleh pamannya untuk masuk ke dalam agama orang kafir setahun, dan mereka pun akan coba setahun ke agama Muhammad. Turunlah ayat ini. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma wala antum abiduna ma wala ana abidu ma abatum
lakum dinukum waliyadin. Anak nggak menyembah yang disembah. Begitu pula itu. Padahal demi Allah loh. Orang-orang kafir Quraisy itu nyembah Allah loh. Dan kita tahu loh, nama-nama mereka nama-nama Islami loh. Contohnya Abu Bakar. Siapa nama Abu Bakar? Buat kuis boleh tuh. Siapa nama Abu Bakar itu? Ya. Boleh, Nah. Ya. Sudah. Kan kita tahunya cuma Abu Bakar aja kan. Ini bukan nama dia asli. Nama aslinya siapa? Abdullah bin Abu Quhafa. Abdullah bin Abi Quhafa. Ya. Kenapa namanya Abdullah bin Abi Quhafa? Namanya hamba Allah. Tapi kan agamanya bukan Islam dulu, betul? Nah, malah terkenal ketika Islam dia bernama Abu Bakar. Abdullah bin Abi Quhafa. Siapa yang tahu namanya Abu Hurairah? Fadol yang paling pertama ngangkat dari pakai kacamata. Iya. Siapa nama Abu Hurairah coba? Fadol. Coba ya, kencang coba nama antum ya. Fadol. Abdullah bin Sakhar. Nah, Masya Allah. Namanya Abdurrahman. Abdurrahman bin Sakhar. Itu nama yang paling indah loh. Tapi kan dia kafir gitu ya. Padahal agamanya berbeda, Tuhannya sama. Karena orang-orang kafir dulu sama bertuhankan Allah, cuma batasan rububiyah, tidak uluhiyah. Ya, makanya nggak boleh nih kita nggak pernah tahu kemuliaan seperti apa. Seperti itulah ya. Wallahu a'lam bishawab. Terus kalau misalnya tadi menyambung kalau kita tidak mendakwahkan gitu ya, apakah ada hutang bagi kita? Apa kita memang kita harus berdakwah? Memang ada dalil yang mengatakan balighu anni walau ayat. Sampaikan dalil walaupun sejumlah. Bukan ayat-ayat mutlak, tapi ayat itu sejumlah. Sampaikan dalil walaupun sejumlah. Jadi silakan sampaikan apa saja, asalkan rujukannya hadis Nabi. Jadi mungkin Anda belum pandai mengaplikasikan sebuah hukum. Cuma kalau orang nanya tentang hukum, katakan qala Allah wa qala Rasul. Ya. Jangan kalau nanti Anda sudah pakai jenggot gitu ya. Nah, karena kan banyak nih Pak Kiai yang nggak suka jenggot, betul ya. Padahal gurunya pada berjenggot loh, nabinya berjenggot, masya Allah. Hasyim Asy'ari itu berjenggot loh. Ya. Tuanku Imam Bonjol berjenggot loh. Pangeran Diponegoro ini kalau mereka masih hidup jitak palanya. Ya jujur loh ya. Ini tapi kalau antum pakai janggut belum ada ilmunya kan bingung. Teman antum nanya, kan kadang-kadang kita yang berubah nih, ya nyuna teman-teman zaman kita, gitu ya, yang dulu-dulu gitu ya, itu kan kaget, kenapa? Emang kenapa? Itu kenapa? Ini nggak kenapa-kenapa, memang nunggu. Terus kenapa ditungguin? Nah berikan dalil tuh. Ya Rasul yang bilang Rasul SAW tipiskan kumis, panjangkan janggut. Ayat sudah mengatakan wa ma atakum Rasul fakhudhuhu wa nahu an fantahu. Apa yang Rasul perintahkan lakukan, yang dilarang jauhkan. Ya saya lakukan, betapa mudah sekali. Tapi kadang-kadang enggak, kita merasa sudah syar'i, orang pakai gitu kan. Terus kenapa pakai? Ya pakai aja. Jadi takdir namanya. Enggak kalau nyuruh kasih dalil dong. Bentar, depan bentar. Tak ngomong bentar. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana itu kemarin saya ketemu sama kawan nama saya dari pesantren. Jadi pas kita bertemu ini, kan dia asalnya ada pesantren itu udah di bawah la ilaha illallah Ustaz ya. Itu udah di bawah kalimat syahadat di seorang muslim. Tapi yang saya kaget itu pas kita kemarin ketemu kita ngobrol, dia tuh kasarnya dia percaya Tuhan Ustaz, tapi dia masih nyari kelemahan Islam gitu. Dia bilang kayak contohnya kalau kita masukin teori-teori Islam itu nggak cocok sama sains, atau dia bilang ada ayat-ayat di Al-Quran yang bertentangan sama hak zaman sekarang. Nah itu gimana pandangan saya ke dia itu? Apa saya itu masih menganggap dia saudara seiman, atau dia memang udah saya anggap non-muslim aja Ustaz? Ini yang dari pesantren itu temennya ya? Iya, itu teman saya. Padahal baru keluar dari pesantren. Iya, pondok dulu. Dari pondok ya? Malah dia kok tentang ya. Kita tadi Ini Al-Quran nggak relevan sama ini ya.
Ya memang kalau yang tahu dunia pondok ya anak pondok lah. Nah, ada beberapa pondok-pondok ini memang yang membiarkan santrinya ini untuk otodidak dalam pemahaman akidah, sehingga banyak yang mutarif akidahnya goncang. Artinya, ya kita butuh duduk di majelis ulama, bukan mencari Tuhan seperti yang kita hayalkan Mbak Ibrahim mencari Tuhan, bukan. Tidak seperti itu. Jadi kalau sampai ada anak pondok kemudian mencari kelemahan Islam, waduh, ini kan khawatirnya ilmu lain tabaubi ya, ilmu yang nggak bermanfaat. Karena kalau ilmu yang bermanfaat, kalau dia lihat kelemahan Islam, walaupun Islam tidak pernah lemah, cuma mungkin karena memang belum ketahuan saja dalil yang harus dicari, gitu ya. Dia akan berusaha untuk menjaga kesempurnaan Islam tersebut, bukan malah mempertontonkan kelemahan. Karena kalau tidak, orientasi kita seperti orang-orang liberal tadi yang mengatakan Quran bisa dikritik, ya, hadis Nabi sudah nggak relevan dan sebagainya. Ini bahaya sekali. Ya makanya memang kalau saya boleh nasihatkan sama sahabatnya itu, datangilah ahlul ilmi. Ya, datangilah orang-orang yang memang ahlinya. Sehingga jangan mengupas Quran dan Sunnah dengan keterbatasan ilmu kita. Karena setan bisa masuk melalui ini. Bukankah Rasulullah yang mengatakan berapa banyak orang yang menuntut ilmu pengen dibilang alim, berapa banyak orang yang bersedekah pengen dibilang dermawan, berapa banyak orang yang berjuang pengen dibilang pahlawan. Padahal semuanya kebaikan, cuma ujungnya keburukan. Berhati-hatilah dengan itu ya. Allah yahdi insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Tetap ditemenin ya Ustaz? Tetap ditemenin ya? Betul, iya. Kalau memang Anda bisa merubah, temenin dia. Karena yang mungkin yang tahu kekurangan dia ya Anda. Terbukti dia nggak mau ke yang lain bahasa seperti ini kan. Giring dia ke tempat sini. Kita bicara, kita dialog nanti ya. Oke, ada pertanyaan menarik Ustaz. Kita nih kan dari tadi kita ngomong bagaimana kita influence orang, ya, kasih kebaikan. Terus boleh nggak sih kita jadi diri Ustaz? Malah orang yang dapat manfaat dari kita, kitanya nothing, atau memang kita harus berilmu dulu baru bagaimana Ustaz? Tayyib. Ya. Kebaikan yang kita lakukan ini terkadang bisa menjadi sebuah kebaikan yang orang lain lakukan. Secara umum Nabi mengatakan bahwa man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'il. Bahkan banyak hadis yang tertulis dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwa berapa banyak ucapan baik yang kau ucapkan, yang tak sengaja kau ucapkan, kemudian itu menyebabkan kau masuk dalam surga Allah. Begitu pula berapa banyak ucapan yang tidak baik membuat kau tersungkur dalam neraka. Jadi kadang-kadang ini wajar kalau Imam Bukhari mengatakan yuk berilmu sebelum berkata dan beramal. Karena biar bagaimana orang Islam ini mau tidak mau sering dipaksa menjadi cermin buat orang lain. Makanya yang kita bahas kali ini lebih menekankan untuk berhati-hati dalam membuat statement keagamaan. Mulailah kita berilmu sebelum beramal, sehingga dalil yang kita pahami untuk beramal akan menjadi hujah buat orang lain beramal seperti yang kita lakukan. Masya Allah, penting ilmu ya. Makanya dari bubaran dari sini di Solo masih banyak majlis-majlis taklim tempat kita memperdalam, ada kajian-kajian kita. Di sini insya Allah pencerahannya saja. Oke, demikian kajian kita malam ini. Bagi yang teman-teman yang sudah di bawah seperti biasa, nanti lanjut lagi. Dan Ustaz mungkin ada terakhir sebelum kajian yang kita tutup bersama. Kesimpulan yang kita bahas kali ini bahwa Rasulullah SAW menyampaikan sebuah sabda yang tidak main-main. Al-mu'min mir'atul mu'min, al-mu'min akhul mu'min, yakufu aliyya dari'atuhu. Ini bukanlah hadis yang disepelekan. Karena beliau mengatakan bahwa orang beriman yang jelas keimanan yang merupakan cermin orang beriman lainnya, ini satu bukti bahwa sifat manusia itu suka meniru. Maka kalau sampai bentuk iman yang kau pertontonkan, tolong berdalillah dengan sesuatu yang kau tontonkan tersebut. Sehingga bila nanti orang bertanya tentang hukum yang kau lakukan, yang kau sampaikan bukan menurut pendapatmu, tapi ilmu. Dan ilmu yang dimaksud qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Wallahu a'lam bishawab.